Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Sehat ya semuanya, apa kabar? Kita boleh dong ngobrol-ngobrol ya langsung di kolom chat. Absen dulu yuk, dari mana aja nih? Ada Ibu Indah, ada Ibu Imelda, ada Ibu Kartika. Yuk kita absen dulu nih, dari mana aja dan apa kabar semuanya? Yang belum, yang baru kenal nih sama Tami, kenalan dulu yuk. Ini aku Tami sebagai moderator hari ini di kelas Kalista Development Training Sharing Web Expert ya, di mana biasanya kelas ini tuh diisi oleh dokter ataupun owner kita, yang mana beliau-beliau ini adalah yang paling ahli di bidangnya gitu. Karena setiap sharing with expert ini kita akan membahas seputar permasalahan kulit, terus kayak bagusnya tuh kita pakai produk apa nih gitu. Nah, itu akan dijelasin secara matang banget gitu ya. Terus banyak banget ilmunya di dalam kelas hari ini. Jadi, buat Bapak Ibu yang belum nyebarin link nih, yuk kita sebar dulu ke teman-temannya biar ilmunya makin nambah, terus juga biar lebih mengetahui nih produk-produk apa aja atau misalnya permasalahan kulit apa yang bisa dibantu gitu oleh produk-produk yang kita punya gitu. Yuk, absen dulu yuk semuanya yuk. Siapa nih? Ada dari mana nih? Dan gimana nih kondisinya Bapak Ibu hari ini di kota-kotanya? Apakah lagi hujan? Kalau di Bandung sih sekarang alhamdulillah cerah gitu ya. Secerah mukanya Bapak Ibu dan aku karena menggunakan produk dari Siskin. Yuk, siapa lagi nih? Ada Pak Iwan ya. Pak Iwan dari Jogja. Terus juga ada Ibu Kartika dari Jogja. Kemarin juga kita habis pulang dari Jogja nih, seru banget. Kayak nggak cukup gitu ya, cuman 2 hari apa 3 hari di Jogja tuh kayaknya tuh pengen seminggu atau sebulan mungkin, atau mungkin tapi kerjanya dari Jogja aja ya, biar bisa ketemu sama teman-teman di RP yang ada di Jogja gitu. Iya nih, ada Pak Fandi juga. Selamat sore Pak Fandi. Sore saya. Eh, sore juga Pak Fandi. Ah, ada Pak Adam juga nih. Ada Pak Iman Hilman. Selamat sore semuanya. Sehat ya, ini leader-leader kita. Wah, Pak Iman memang selalu tampan ya setiap harinya. Mukanya juga jadi lebih glowing. Ayo, ayo. Buat yang lain juga nih, boleh misalnya mau on cam juga ya. Ini juga ada Ibu Indah yang lagi on cam. Halo Ibu Indah, cantik banget. Yuk, biar kita bisa kenalan satu sama lain. Jadi kalau misalnya memang, wow, ini ada Pak Iman nih lagi bareng sama timnya ya. Wow, Kita live bosok di report nih, Jogja, Bu keren Tami. banget. Masih di Jogja nih tuh. Wah, lagi di Jogja, live report Habis nih, habis keren tabel banget, keren banget. tuh. Tuh ya teman-teman, lihat nih, hari ini tim dari Kalista di Arti juga ya, para leader kita tuh benar-benar keren banget karena timnya tuh sudah menyebar ya Pak Iman ya. Bukan cuma di kota Bandung aja, bukan cuma di Jabodetabek aja, tapi udah banyak di kota-kota lainnya. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu dong, biar lebih semangat lagi, yuk kembangkan bisnis ini di kotanya Bapak Ibu, biar nantinya ke depannya kita bisa gathering, wah banyak teman-teman dari seluruh Indonesia, nanti kita ketemu misalnya di kota Malang gitu ya, atau misalnya di Jogja, ataupun misalnya nanti ketemuannya di Bali. Wow, ih seru banget. Yuk, langsung sebar-sebar juga ke para timnya untuk ikutan kelas hari ini bersama dengan owner kita. Yang pastinya kita bakalan membahas seputar permasalahan kulit, terus udah gitu juga produk yang terbaik yang kita punya itu seperti apa. Terus hari ini kan kita temanya jerawat nih. Nah, kebetulan banget nih muka Tami itu karena lagi dapet ya. Biasalah perempuan hormonal gitu kan, bagusnya tuh pakai produk apa nih kalau jerawatan gitu kan.
Yuk, sebar lagi linknya, ajak teman-teman semuanya untuk mengikuti kelas Sharing with Expert hari ini. Ada Pak Adam juga lagi sama Pak Fandi ya. Halo semuanya, semoga sehat selalu ya. Bu Imelda juga sehat, terus Ibu Dina juga sehat, semuanya harus sehat walafiat. Agar kita bisa sama-sama eh, menggelegarkan bisnis ini gitu. Gitu. Yuk, sebar lagi sambil nunggu eh, Bu Yuli datang. Gimana kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol sedikit nih? Kira-kira di sini ada yang belum gabung dengan Kalista di Arti belum ya? Apakah sudah gabung semua nih? Nah, kalau misalnya udah gabung semua, yuk ajakin juga teman-temannya. Kami ingetin lagi sekali lagi nih, biar Bapak Ibu juga ngasih tahu nih ke timnya. Ini harus tahu nih produk kita tuh sebagus apa sih? Pak Iwan Jogja masih baru bergabung hari ini. Weh, mantap. Ayo, kita sebar lagi, sebar lagi, sebar lagi. Sambil nunggu Bu Yuli datang ya. Oke, oke. Jadi gimana nih? Kita ngobrol-ngobrol sedikit kali ya sama Pak Adam dan Pak Fandi, boleh nggak sih? Boleh dong. Oi, sambil nunggu Ibu nih ya. Kira-kira nih Pak, gimana kabarnya dan Bapak lagi di mana nih sekarang? Boleh dong diceritain sama kita sharing-sharing. Kita lagi di daerah mana? Kaliurang, Yogyakarta. Dari hari Selasa kita di sini. Open Wow, lagi market trip Kalista Jogja, nih. Pak. Iya, Jogja. Seru Kita lagi banget. di Warung Gudeg. Wow. Jadi gimana nih antusiasme dari warga Jogja terhadap produk kita atau terhadap DRT, Pak? Wah, keren banget nih di sini. Tadi baru aja kita table talk sama ada 2 orang ibu-ibu. Mereka langsung lihat produknya, lihat katalog, langsung closing. Karena mereka sudah pernah pakai berapa produk gitu ya. Ada beberapa yang pakai beli toner aja itu 600.000 gitu kan. Begitu kita tawarin punya kita cuma 100 ribuan gitu. Kenapa bisa murah? Ini pabrik sendiri, saya bilang begitu kan. Wah, mantap Iya. nih katanya. Langsung beli. Wow, keren banget. Memang memang juara nih ya. Nah, buat yang lain juga tim yang lain juga jangan mau kalah ya, Pak ya, karena kita itu harus menjemput rezeki ya, Pak. Iya. Kira-kira nih Pak, eh, Bapak boleh nggak sih kasih tips and tricks gitu ya ke kita, gimana sih caranya biar bisa maju terus gitu Pak, pantang mundur. Apalagi untuk bisnis bersama di RP gitu ya Pak. Gimana gimana? Nggak kedengeran? Bapak punya tips and tricks nggak? Gimana caranya supaya kita semangat terus, maju terus pantang mundur gitu Pak? Ya sebenarnya sih kita harus pahami dulu pertama tujuan awal kita ikut Kalista itu apa gitu kan. Terus kalau kita udah dapet feel-nya gitu ya, kita apa yang mau kita dapatkan dari Kalista, nah tentunya pasti semangatnya beda gitu daripada kita cuma ikut-ikutan, ya kan. Kalau kita emang mau berbisnis, otomatis fokus kita terhadap bisnis Kalista itu pasti akan lebih gitu ya. Perhatian kita, perasaan kita, tenaga kita, waktu kita itu lebih kita fokuskan ke Kalista, tentunya hasilnya pasti lebih maksimal gitu sih. Wow, keren banget. Ini kayaknya ya asik deh kalau kita punya satu sesi bareng ngobrol gitu ya Pak, bareng sama leader-leader gitu. Jadi teman-teman yang lain juga bisa tahu nih gimana sih strateginya misalnya Pak Adam tuh untuk membentuk timnya. Gimana kalau misalnya kita adakan sharing itu Pak? Boleh dong, boleh. Wow, keren banget. Oke, nanti kalau gitu jadwalnya to be confirmed. Kapan
kita akan arrange dengan Pak Adam. Gimana nih? Setuju nggak teman-teman yang ada di sini? Kalau misalnya setuju, boleh tulis di kolom komentar. Nah, eh, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Adam. Kita hari ini akan masuk ke dalam materi mengenai produk nih dan kesehatan kulitnya. Karena Alhamdulillah hari ini Bu Yuli juga udah datang ya di kelas kita hari ini. Kita sapa dulu yuk Bu Yulinya. Halo Bu Yuli, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Aman suara? Suaranya aman Suara Bu, aman? tapi agak Aman nggak? terputus. Aman Bu, Oke. aman. Bu. Bentar, bentar. Oke. Selamat sore semuanya, teman-teman di Arpi. Sehat semuanya ya. Wah, ini yang lagi roadshow, ini semangat. Udah hari keberapa nih padahal ya Pak ya? Udah hampir seminggu. Masih full baterainya. Keren banget ya. Emang. Oke, keren. Oke. Oh ya, Ibu Yuli, hari ini tuh kita akan membahas tentang apa ya, Bu? Ya, jadi kan sebenarnya tema CDT tentang produk tuh kita berseri ya untuk teman-teman yang mungkin baru dengar hari ini. Sebetulnya kita sudah melakukan ini rutin dari bulan-bulan lalu. Nah, kemarin kita sebelumnya sudah ngebahas tentang kulit sensitif, kemudian juga ngebahas sunscreen, lalu bagaimana sih cara memilih skincare yang tepat gitu ya. Nah, sore ini kita akan ngebahas mengenai jerawat, karena ini juga termasuk yang banyak di request atau ditanyakan oleh para sahabat semua. Ini gimana sih cara ngadepin jerawat nih, kadang gampang-gampang susah gitu ya. Nah, kita pengen belajar ilmunya nih sedikit di sore hari ini biar nanti teman-teman lebih pada jago lah mengenai, atau kalau ada yang nanya gitu di timnya atau konsumen yang bertanya seputar jerawat gitu. Oke, tapi udah nggak sabar banget nih, pengen tahu gimana cara mengatasi jerawat karena kebetulan hari ini juga Tami lagi jerawatan, Bu. Nah, pas banget ya sama tema yang akan dibawakan Bu Yuli. Oh. Oke deh kalau gitu, mangga Ibu Yuli, Oke. waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, sebentar. Slide-nya saya cari ya. Sebentar. Sebentar ya. Eh, 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 eh. Nanti Oh, sama udah admin aja ready. Bu di Oke. share-nya. Oke. Oh ya. Oke, aman. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di Arpi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat terus ya. Kemudian juga bisnisnya lancar, jaya. Semangat terus seperti yang sedang dilakukan oleh teman-teman timnya Pak Iman, Pak Adam, dan Pak Yan lagi roadshow nih, menyisir sepanjang Jawa Tengah gitu ya. Memang kalau bisnis ya kita harus bisa menyemangati diri sendiri ya. Nah, sore ini kita akan membahas mengenai cara mudah berjuang melawan jerawat, atau sekarang istilahnya tuh fighting acne ya. Karena memang jerawat ini gampang-gampang susah gitu untuk kita atasi. Nah, apa sih yang trik-triknya, atau misalnya cara simpelnya, cara mudahnya apa yang harus kita lakukan? Kita sama-sama lihat ya. Next slide. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, maka harus kenal dulu nih sebetulnya apa sih jerawat ya. Jadi jerawat itu merupakan peradangan kronis. Ya, kronis ini artinya berlangsung secara dalam waktu lama. Jadi kalau di istilah kedokteran tuh ada dua istilah. Yang pertama kronis, yang kedua akut. Kalau akut itu serangannya mendadak, tiba-tiba, namun langsung parah. Itu akut ya. Makanya kita suka sering dengar serangan jantung akut gitu. Nah, itu serangan yang tiba-tiba langsung parah. Nah, satu lagi adalah kronis. Kalau kronis itu serangannya bertahap, dari kecil pelan-pelan gitu ya, sampai pada akhirnya memang kalau tidak diobati ya akan parah juga. Nah, sebetulnya mana yang lebih berbahaya, kronis atau akut sih? Ya, dua-duanya juga sama-sama bahaya. Ya, yang paling penting harus kita ketahui adalah bagaimana sih cara mencegah biar yang kronis ini tidak menjadi lebih berat gitu ya. Nah, jadi jerawat termasuk peradangan kronis karena dia bukan serangan mendadak yang memang berbahaya, tetapi dalam seiring waktu ya, karena adanya produksi sebum yang berlebihan. Nah, kalau di edisi produk CDT sebelumnya
kita sudah anatomi kulit, di situ kan ada kelenjar sebasea, ya, kelenjar seperti di gambar ini, kelenjar yang menghasilkan sebum atau sebum itu tuh minyak ya, kelenjar minyak di dalam kulit. Nah, tapi kalau berlebihan maka sebum ini menyumbat gitu. Menyumbat, kemudian juga ada sel-sel kulit mati belum terbuang sehingga sama-sama menyumbat atau si kelenjar sebasea ini ya, dan muncullah seperti yang kita kenal adalah komedo. Jadi komedo itu sebetulnya apa, cikal bakal jerawat kalau tidak dibersihkan ya. Komedo ada dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, kalau yang tertutup ini yang lebih susah sebetulnya karena biasanya kalau komedonya sudah tertutup, itu ketemu bakteri maka langsung jadi jerawat ya. Kalau terbuka biasanya dengan pembersihan atau misalnya teman-teman ada waktu ke klinik untuk perawatan facial gitu ya, mikrodermabrasi. Nah, itu bisa membantu mengeluarkan komedo berlebih yang terbuka. Nah, namun kalau yang tertutup ini agak PR nih. Kalau misalnya dia terkena bakteri maka muncullah jerawat ya. Jadi di tahap ketiga ini si komedonya atau sumbatan-sumbatannya itu sudah mulai terkena bakteri sehingga pasti kalau sudah ada bakteri maka terjadilah inflamasi atau radang ya. Bisa berupa papul, pustul atau yang paling parah adalah nodul. Jadi jerawatnya besar di dalam, merah ya, meradang dan sakit ya, lumayan sakit kalau jerawat yang nodul itu. Nah, ini yang harus kita cegah, jangan sampai jerawat itu dibiarkan terus akhirnya menjadi nodul. Kalau sudah nodul sih bekasnya menjadi scar atau bopeng ya, dia membentuk jaringan parut gitu karena memang lukanya itu radangnya cukup dalam di bawah lapisan kulit. Nah, jadi jerawat ini kadang dianggap sepele oleh sebagian, ya biasalah jerawat ya. Tapi juga sebetulnya harus kita waspadai jangan sampai jerawat yang tumbuh itu semakin parah dan tidak terkontrol ya. Oke, next. Ya, boleh next slide. Nah, sekarang kita mengenal nih kategori atau jenis-jenis. Tadi sudah disebutkan ya bahwa komedo itu merupakan cikal bakal tanda awal dari jerawat. Sering muncul ya 1 sampai 2 bertas. Jadi misalnya kalau pubertas itu yang 14 gitu 13, nah 1 sampai 2 tahun sebelumnya sudah mulai kelihatannya ya ada komedonya gitu ya. Kalau yang sebelumnya pori-porinya bersih, halus dari mulai bayi, SD ya, TK, SD itu masih halus. Nah, kemudian sebelum dia pubertas sudah muncul tuh kelihatan komedonya ya. Nah, ini bisa berbentuk komedo terbuka, jadi titik-titik hitam bisa kelihatan, atau komedo tertutup tuh biasanya seperti putih gitu ya, putih namun dia tertutup, tidak mudah dipencet kalau yang tertutup. Nah, ini yang harus kita bedakan. Ini termasuk komedo terbuka atau tertutup sih gitu. Kemudian yang kalau komedo tertutup dibiarkan dan masuk bakteri, maka bisa menjadi pustul sebelah kanan. Kita suka lihat ya ada nanah putih gitu. Nah, itu pustul. Di tahap pustul biasanya masih bisa tuh dikeluarkan. Misalnya kita kasih titik di nanahnya, terus kemudian kita pencet perlahan dengan alat steril, itu bisa keluar ya kotoran-kotoran, kemudian radangnya juga hilang. Nah, namun kalau sudah papul sudah mulai agak susah karena dia sudah mulai dalam ya, sudah mulai dalam radangnya, kemudian juga luas radangnya juga makin melebar, kemudian biasanya tuh sudah mulai nyut-nyut gitu ya, sudah mulai sakit karena reaksi inflamasinya meningkat di situ. Nah, yang kalau memang ini kita pencet paksa atau kemudian misalnya ya dipaksa dengan teknik yang tidak tepat gitu ya, bekasnya bisa jadi bopeng, bisa jadi hitam udah bekas jerawatnya lama gitu ya. Nah, makanya harus kita hindari bagaimana sih cara mengatasi jerawat agar tidak meninggalkan bekas yang terlalu parah gitu. Nah, kalau dibiarkan bisa sembuh nggak sih gitu? Ya, sebetulnya bisa-bisa saja ya, tetapi tidak akan optimal nantinya karena yang namanya sudah ada radang, ada infeksi. Jadi sebaiknya memang harus dikasih skincare yang tepat ya, produk yang tepat untuk mengatasi si papul ini. Kalau misalnya papulnya masih di atas atau sial, di atas lapisan kulit sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau sudah makin dalam itu perlu skincare ya, perlu krim atau serum
perlu rangkaian produk yang sesuai untuk mengatasi pakpul ini. Nah, yang terakhir adalah nodul. Nodul ini memang paling besar ya, kemudian nyerinya juga makin hebat karena radangnya juga makin dalam ya, dan bisa bertahan lama ini. Kalau dibiarkan bisa berminggu-minggu atau bisa berbulan-bulan gitu ya. Nah, ini yang kalaupun sembuh ini pasti biasanya membekas menjadi bopeng seperti itu ya. Nah, ini grade atau derajat jenis jerawat yang kita sering jumpai. Namun yang umum adalah sebetulnya komedo dan pustul gitu ya. Kalau komedo dan pustul kategorinya jerawat ringan, dan ini kita bisa atasi secepatnya biar tidak mengarah menjadi papul dan nodul. Gitu. Next. Ini gambarannya saja. Jadi kalau komedo ya, komedo yang terbuka nih gampang, kita juga suka lihat ya di hidung kok kayak item-item titik-titik gitu kan. Kadang beberapa komedo mudah dikeluarkan, misalnya setelah kita cuci muka, tangan kita masih bersih, kemudian kita pakai tisu ya, dipencet halus, beberapa bisa, tetapi kalau yang sudah sangat dalam, itu sebaiknya pakai teknik tertentu atau dilakukan di klinik menggunakan alat ya. Nah, kalau yang sudah ada radang, papul, pustul, dan nodul ini memang perlu penanganan yang lebih ekstra lagi. Next. Lalu jerawat itu umumnya terjadi pada siapa saja sih? Memang betul jerawat itu identik atau berkaitan erat dengan hormonal ya. Jadi pada usia-usia remaja atau pubertas ini sebanyak 75 sampai 95% terjadi pada usia itu. Karena memang hormonalnya pada saat itu sedang terjadi perubahan ya. Apalagi yang pada anak laki-laki nih, ABG laki-laki itu kan hormon androgennya sedang meningkat tajam pada saat pubertas. Nah, disitulah terjadinya muncul jerawat ya. Kemudian aktivitas juga kan pada saat remaja ini lagi tinggi-tingginya ya, yang olahraga lah atau kegiatan di sekolah gitu, sementara mereka tidak cukup waktu untuk membersihkan misalnya gitu ya. Nah, itu memancing terjadinya jerawat. Oke. Nah, kemudian masa pubertas ya tadi sudah disinggung ya. Jadi usia remaja dan masa pubertas itu sama, range usia 15 sampai 19 tahun. Kemudian kejadian pada pria memang lebih banyak daripada wanita. Kenapa? Karena memang hormon laki-laki lebih banyak androgen ya, yang dimana androgen ini memicu terjadinya jerawat gitu. Pada wanita bisa terjadi di usia udah lewat puber gitu ya, di usia puber kedua atau terutama pada wanita. Kenapa? Karena ada terjadi perubahan hormonal misalnya menjelang menopause atau kemudian juga kehamilan, menyusui itu juga mempengaruhi terjadinya munculnya jerawat ya. Nah, namun kabar baiknya ini 80% kasus jerawat itu sebetulnya ringan. Jadi lebih banyak yang ringan daripada yang berat. Yang berat hanya 20%. Ya, jadi kita alhamdulillah nih dari sekian banyak yang mengalami jerawat, sebetulnya lebih banyak yang ringan daripada yang berat. Maka dari itu mungkin sebagian orang menganggap jerawatnya biasa gitu ya. Namun hati-hati kalau tidak ditangani lebih dini, nah jerawat ini juga bisa mengarah kepada yang berat. Nah, kalau sudah berat, penanganannya lebih lama dan lebih perlu ekstra lagi gitu ya daripada yang ringan. Nah, jadi kita sebaiknya mencegah nih, mencegah terjadinya jerawat, dan kalau sudah ada jerawat maka diatasi agar jangan sampai menjadi grade-nya grade berat. Tuh. Oke, lanjut. Next. Nah, ini faktor penyebab jerawat. Faktor penyebab jerawat ini pertama genetik. Kenapa genetik? Karena ini sangat erat kaitannya dengan produksi sebum tadi. Nah, sementara produksi sebum ini merupakan turunan genetik jenis kulit ya. Biasanya memang jerawat ini terjadi lebih banyak di jenis kulit yang oily, yang berminyak. Gitu. Jarang bukan kulit kering gitu, jarang ya. Walaupun ada. Nah, jadi kebanyakan jenis kulit yang berminyak. Nah, kalau jenis kulit kan memang sudah genetik ya, sudah memang bawaannya gitu. Jadi yang paling kuat adalah genetik. Kemudian yang kedua hormonal ya, misalnya selama haid atau selama menggunakan kontrasepsi suntik gitu atau misalnya yang diminum, itu kan terjadi perubahan hormon ya, pengaturan hormon progesteron dan estrogen sehingga menyebabkan munculnya jerawat. Kemudian obesitas. Nah, kenapa obesitas berkaitan? Pertama,
obesitas itu identik dengan tingkat lemak ya, tingkat lemak di dalam darah, kemudian juga tingkat kadar androgen, hiperandrogenisme gitu ya. Nah, yang ini merupakan erat kaitannya dengan pencetus jerawat. Tuh. Kemudian bahan-bahan kimia yang terkandung dalam kosmetik juga beberapa yang memang tidak tepat atau kurang baik atau bersifat komedogenik itu juga bisa menyumbat kelenjar pori-pori, kelenjar sebasea sehingga memunculkan jerawat. Misalnya seperti golongan silikon misalnya ya, atau golongan oil-oil yang bisa merangsang penyumbatan terhadap pori-pori, ini juga harus kita perhatikan ya. Kemudian lifestyle, udah pasti makanan, kemudian cara kita merawat dan membersihkan itu juga mempengaruhi munculnya jerawat ya. Lalu radiasi UVA, UVB, kemudian juga polusi dari sekitar ya, misalnya cemaran, kemudian merokok, itu juga bisa mempengaruhi munculnya jerawat. Kemudian infeksi bakteri. Nah, ini juga sebetulnya masih ada hubungannya dengan kebersihan ya. Infeksi bakteri ini bisa kita atasi dengan rutin membersihkan wajah ya sehari 2 kali. Nah, kalau misalnya itu tidak kita lakukan, apalagi misalnya kita bermake up ya, itu otomatis pori-porinya atau kelenjar sebaseanya tersumbat, kemudian muncullah bakteri. Karena bakteri penyebab jerawat ini senangnya tumbuh di dalam kondisi-kondisi yang tertutup gitu, yang tidak ada oksigennya. Itu makanya kita harus nanti di slide berikutnya ya apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya jerawat semakin parah ya. Kemudian stres ya misalnya atau kurang tidur, nah itu juga hubungannya ke hormonal. Kalau stres itu kan biasanya hormon adrenalinnya meningkat gitu ya, kemudian juga terjadi ketidakseimbangan hormon, nah itu menyebabkan jerawat. Kalau kurang tidur juga sebetulnya sama ya, metabolisme terganggu sehingga kadar gula dalam darah bisa meningkat, yang itu memicu terjadinya jerawat. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Next slide. Nah, gimana sih cara melatih jerawat? Sebetulnya ada 3 konsep yang utama. Pertama skincare ya. Skincare yang melatih jerawat kita gunakan. Kemudian kalau ini saja tidak cukup, misalnya sudah tahap jerawat gitu, memang sebaiknya rutin ditambahkan treatment klinik oleh dokter. Karena ada beberapa yang dengan menggunakan krim saja bisa sembuh tapi cukup lama waktunya. Tapi kalau sudah dilakukan tambahan treatment bisa dengan chemical peeling, bisa dengan IPL, bisa dengan laser acne, ya macam-macam yang dilakukan oleh dokter atau misalnya suntik gitu ya, suntik jerawat. Nah, itu bisa mempercepat penyembuhan jerawat, terutama untuk jerawat-jerawat yang berat ya, ini perlu dilakukan ekstra. Nah, kemudian jangan lupa juga pola makan dan olahraga. Tadi sebelumnya kan kita sudah bahas ya faktor penyebab jerawat itu salah satunya adalah makanan ya. Maka pola makan ini sangat berpengaruh sekali dan olahraga untuk mengatasi jerawat. Ya, kita bahas ya satu-satu berikutnya. Oke, next. Next. Ya. Nah, sekarang menggunakan skincare yang tepat. Yang gimana sih yang harus kita pakai gitu ya? Pertama, ini adalah eksfoliasi. Karena kita tahu jerawat itu banyak. Jadi adanya sumbatan, ya ada sumbatan pada kelenjar sebasea atau pori-pori. Biasanya secara awam kita bilangnya pori-pori oleh sel-sel kulit mati. Nah, si eksfoliasi ini fungsinya untuk membuang sel-sel kulit mati secara rutin, sehingga pori-porinya bersih terus, ya tidak ada sumbatan, kemudian komedo juga lepas gitu ya dengan sendirinya. Nah, ini bisa dilakukan di rumah sebetulnya seperti home peeling gitu ya, dengan kandungan AHA dan BHA. BHA ini contohnya adalah asam salisilat. Jadi rutin eksfoliasi, ada yang strong exfoliator itu bisanya misalnya seminggu 2-3 kali, ada yang mild yang sangat ringan itu bisa digunakan bahkan setiap hari ya. Tetapi cukup untuk mengeksfoliasi sel-sel kulit mati sehingga tidak terjadi penumpukan batan. Gitu. Kemudian yang kedua, gunakan skincare yang mengandung komposisi pertama antibakteri. Antibakteri kenapa? Untuk mencegah pertumbuhan bakteri penyebab jerawat ya. Kemudian yang kedua, cari komposisi atau zat aktif yang berfungsi mengurangi sebum, produksi sebumnya.
Jadi produksi minyaknya juga ditekan sehingga tidak terlalu banyak dan tidak menyumbat ke pori-pori. Kemudian juga cari yang zat aktifnya bisa mengurangi inflamasi atau radang ya, dan bersifat syuting. Jadi menenangkan kulit-kulit yang merah, kemudian yang radang itu diatasi dengan skincare yang mengandung zat aktif pengurang radang ya. Jadi pilihlah itu si zat aktif tersebut ya. Kalau itu ada di dalam satu produk, maka jerawatnya bisa kita atasi. Kemudian hindari kosmetik yang komedogenik atau terlalu oily, terlalu berminyak, terutama make up ya. Biasanya kalau pakai make up coba perhatikan apakah dia acne friendly atau oil skin friendly ya. Karena beberapa silikon juga sekarang sudah banyak dimodifikasi sehingga dia molekulnya tidak menyumbat pori-pori. Kemudian juga kandungan oilnya juga kita bisa pilih sekarang banyak yang natural ya, turunan minyaknya yang natural yang memang dia sangat aman untuk kulit berminyak atau untuk kulit acne prone atau yang gampang jerawat ya. Jadi lebih pintar dalam memilih produk kalau untuk yang jerawat memang harus kita ekstra hati-hati ya. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, ini juga satu kunci ya. Karena apalagi yang misalnya rutin bermake up nih. Jadi benar-benar double cleansing ya. Pembersihannya harus bersih banget, tapi gunakan dengan sabun yang tidak terlalu membuat kering ya. Sabunnya usahakan pH-nya pH balance sehingga juga kelembaban kulitnya tetap terjaga ya. Lalu gunakan sunscreen, jangan lupa, dan menjaga hidrasi kulit ya dengan pelembab yang sesuai jenis kulit oily atau acne prone. Kenapa sih kok orang jerawat harus dikasih pelembab? Kan tambah berminyak gitu ya. Biasanya ada pendapat seperti itu. Nah, sebenarnya kita harus bedakan nih, pelembab itu bukan selalu minyak. Ya, ini yang kadang-kadang suka jadi agak salah pemahaman, seolah pelembab itu hanya untuk kulit kering gitu ya. Padahal semua jenis kulit perlu pelembab. Pelembab di sini maksudnya adalah untuk menjaga kandungan air, bukan hanya untuk menambah minyak ya. Jadi pelembab ini juga macam-macam gitu ya jenisnya. Nanti kita akan bahas di sesi tersendiri deh ya mengenai pelembab itu sebetulnya kalau kita bongkar lagi, bedah lagi tuh banyak sekali ininya, apa kelompok-kelompoknya. Nah, kulit berminyak juga perlu untuk menghidrasi karena kalau kulit terlalu kering itu juga bisa menginduksi jerawat, menyebabkan jerawat gitu. Jadi tetap juga harus jaga tapi dengan pelembab yang tentunya sesuai dengan kulit berminyak ya, tidak banyak mengandung oil, bahkan kalau bisa oil free. Jadi kebanyakan tuh sifatnya tuh gel gitu ya atau cream gel gitu. Nah, di Skin sendiri ada ya Pure Balance cream gel itu pelembab yang cocok sekali untuk kulit oily atau acne prone gitu ya. Jadi tetap kulit berminyak juga perlu pelembab untuk mempertahankan hidrasi kulitnya ya. Oke, berikutnya. Next. Next. Nah, ini pola makan dan olahraga. Jenis makanan yang dapat merangsang munculnya jerawat itu pertama adalah susu dan turunannya dan derivatnya ya, misalnya susu, keju ya. Segala macam makanan olahan yang berawal atau yang mengandung susu komponen terbanyaknya, nah ini bisa merangsang munculnya jerawat. Kemudian makanan manis dan karbohidrat yang terlalu banyak yang mengandung indeks glikemik tinggi sehingga meningkatkan kadar gula dalam darah, mempengaruhi hormon insulin dan androgen penyebab jerawat ya. Jadi seperti misalnya bawaan itu perlu memang, tetapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian makanan yang manis ya, tepung atau misalnya makanan-makanan yang manis yang mengandung gula banyak itu coba mulai kurangi karena itu bisa menyebabkan peningkatan kandungan gula dalam darah dan hormon insulin dan androgen sehingga itu bisa mencetuskan jerawat ya. Kemudian fast food ini otomatis karena biasanya fast food ini rata-rata kandungan lemak dan kalorinya tinggi ya sehingga merangsang terjadinya reaksi pembentukan jerawat. Kemudian coklat dan alkohol. Nah, coklat ini kenapa sih gitu ya? Karena sebagian masih pro kontra nih. Ada yang bilang coklat tidak langsung mempengaruhi jerawat, tetapi banyak juga jurnal meneliti orang-orang yang sudah diberikan coklat ternyata meningkat gitu ya pertumbuhan jerawatnya. Nah, karena coklat ini sebetulnya kalau dia coklat murni 100% mungkin tidak terlalu menginduksi jerawat ya. Tapi rata-rata coklat kan pasti ada susunya ya, ada pemanisnya gitu. Karena kalau coklat 100% kan pahit ya.
Nah, maka dari itu komponen-komponen tambahan itulah yang memunculkan jerawat, gitu ya, seperti itu. Nah, olahraga yang tepat dan rutin dapat membantu metabolisme gula berlebih, kalori, dan lemak yang berlebih di dalam darah sehingga terjadi keseimbangan yang baik ya. Maka pola makan dan olahraga merupakan salah satu yang harus kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi jerawat ya. Bahkan ada beberapa orang yang sangat signifikan setelah dia rutin dietnya diatur, kemudian juga olahraganya rutin. Nah, itu munculnya jerawat semakin lama semakin berkurang gitu ya. Jadi tidak hanya skincare tetapi juga pola makan dan olahraga. Oke, berikutnya. Next. Nah, ini adalah produk yang mungkin sudah Bapak Ibu semua tahu ya, si Skin Oily and Acne Series yang warnanya hijau. Ini kita ada contohnya kan ada sabun ya, Clarifying Gentle Face Cleanser, kemudian ada serum, ada exfoliating toner, ini ada salicylic acidnya. Tadi kita perlu ya salicylic acid. Kemudian juga ada sunscreen dan ada night cream yang memang kandungannya untuk mengatasi jerawatnya itu sendiri. Yuk kita lihat isinya apa sih sebetulnya produk-produk ini gitu ya. Yang utama adalah next slide. Yang pertama adalah zat aktif utama pada seri ini namanya Seboclear, nama patennya ya. Tetapi sebetulnya dia natural karena berasal dari tumbuhan atau daun Maclura cosinsinensis. Jadi dia merupakan golongan bioflavonoid ya. Kalau yang belajarnya kimia pasti tahu banget nih, kimia atau farmasi atau biologi pasti tahu banget bahwa turunan atau golongan flavonoid ini antioksidannya cukup baik, cukup kuat, dan dia juga memiliki sifat antibakteri. Ya. Di Indonesia dikenal dengan nama tanaman sukabatik. Ya. Nah, kemudian fungsi utamanya memang sebagai antibakteri. Nah, Seboclear ini merupakan bahan baku yang sudah dipatenkan, yang sudah diteliti dan memiliki jurnal-jurnal ilmiah percobaan terhadap manusia langsung bahwa si Seboclear ini sangat efektif dalam mengurangi jumlah jerawat, kemudian menurunkan produksi sebum ya, kemudian juga berfungsi untuk sebagai antibakteri gitu. Sehingga sangat baik untuk digunakan pada skincare khusus jerawat ya. Ini yang utama. Next berikutnya. Next. Nah, Seboclear ini di dalam jurnalnya sudah secara saintis, secara clinical trial ya, sudah confirm, sudah terbukti dia pertama mengatur mikrobiota. Mikrobiota ini adalah bakteri ya, antara bakteri baik dan bakteri jahat itu keseimbangannya sudah diatur oleh si Seboclear. Jadi kulit kita ini punya dua, seperti usus ya, seperti pencernaan kita punya bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, di kulit pun sama. Jangan semua bakteri kita matikan karena beberapa bakteri baik memang diperlukan untuk kulit sebagai perlindungan gitu ya. Nah, kemudian juga secara langsung bisa menghambat ini namanya steroid 5-alfa reduktase ini adalah yang terlibat dalam reaksi pembentukan jerawat ya. Kemudian juga dia bisa mengurangi sebum produksinya, kemudian bisa mengurangi inflamasi radang ya. Kemudian juga memiliki fungsi seperti retinoic acid, retinol ya, karena retinol ini cukup baik juga di jerawat dan dia si Seboclear ini punya aktivitas yang mirip sama. Kemudian juga mengurangi tanda-tanda jerawat seperti kemerahan, radang, ya, itu juga terkurangi dengan Seboclear. Dan yang terakhir adalah terbukti membuat kulit terlihat lebih muda. Ya, ini penelitian yang sudah dilakukan menggunakan bahan baku Seboclear. Kemudian berikutnya, next. Next. Nah, ini juga dari penelitiannya, ini sudah mengurangi ya kelenjar minyak sebanyak 34%, kemudian komedonya juga berkurang sebanyak 38%, blackhead itu komedo ya, jadi dari 38% ini blackheadnya 36%, whiteheadnya atau komedo tertutup yang putihnya 41%, kemudian mengurangi red spot, kemerahan,
kemudian mengurangi lesi. Lesi itu ya semacam luka jerawatnya lah gitu ya. Dari sisi lain juga selain fokus ke jerawat, dia juga punya fungsi terhadap peremajaan kulit. Jadi bisa mengurangi crow's feet. Crow's feet itu adalah kerutan halus di ujung mata. Kemudian juga bisa meningkatkan firmness ya, jadi lebih mengencangkan, lebih elastisitas. Kemudian mengurangi wrinkles ya, wrinkles di sekitar senyum, baris senyum seperti itu. Mengurangi pertumbuhan bakteri ya, Propionibacterium acnes itu juga berkurang. Kemudian kalau digunakan di ketiak itu juga bisa menekan kelenjar, produksi kelenjar keringat ya, sehingga ini juga cukup baik untuk mengatasi keluhan-keluhan jerawat di seputar ketiak ya gitu. Ini adalah semuanya dibuktikan dengan penelitian clinical trial ya. Oke, berikutnya. Berikutnya. Nah, yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah kita punya bahan baku yang sudah dalam kompleks. Jadi yang dipakai di Siskin ini bahan bakunya itu semua sudah certified internasional dan kita tidak pakai yang satuan gitu ya. Tapi kita biasanya tuh pakai yang sudah kompleks, yang sudah dipatenkan dan punya banyak penelitian jurnal-jurnal clinical trialnya sehingga kami lebih yakin untuk efektivitasnya ya. Dan salah satunya ini, Salsfir Acne ini adalah menggunakan teknologi enkapsulasi sehingga penyerapan dan stabilitasnya sangat optimal dan mengandung komponen zat aktif yang baik untuk mengatasi jerawat. Jadi dalam satu bahan baku itu terkandung banyak sekali ingredients-nya. Pertama asam salisilat ya, kemudian ada green tea ekstrak ya, kemudian ada seaweed ekstrak, ada lagi chamomile ya, kemudian ada peptide dan vitamin C, kemudian ada juga zinc sulfat. Nah, ini semua punya fungsi masing-masing yang kalau dijadikan satu menjadikan kekuatannya lebih baik ya. Ini seperti ini gambaran enkapsulasinya. Jadi si zat aktifnya ada di dalam seperti lapisan gitu ya, sehingga ketika dioleskan ke kulit itu penyerapannya itu jauh lebih optimal ya dan jauh lebih stabil gitu. Nah, ini yang kita gunakan di produk series ya, Acne series tadi. Yang utama adalah Seboclear dan Salsfir Acne ini. Ini sangat baik dan memiliki literatur yang jurnal-jurnal yang cukup sangat baik hasilnya digunakan pada kulit yang berjerawat ya. Berikutnya. Nah, ini adalah salah satu testimoni yang kita ambil yang paling ekstrim ya, karena memang ini lumayan jerawatnya sudah kategori sedang ya, nodulnya sudah mulai agak banyak. Sebetulnya ini merah-merah yang sisanya itu lebih kepada radang bekas jerawatnya ya. Nah, dengan penggunaan yang rutin ya dan memang cukup perlu waktu, ini nodulnya berkurang, tinggal bekas-bekas jerawatnya. Ini belum bersih 100% sebetulnya, masih proses, tapi kita bisa lihat ya sudah lumayan signifikan perubahannya dengan menggunakan rutin ya. Memang ini tidak bisa sehari 2 hari, harus rutin. Tetapi kalau untuk pengobatan jerawat biasanya dalam hitungan seminggu 2 minggu itu sudah terlihat perubahannya, walaupun belum tuntas tapi sudah terlihat perubahannya karena bekerjanya lumayan cepat kalau untuk yang seri acne ya. Beda dengan yang untuk flek atau misalnya whitening itu biasanya perlu waktu lebih lama karena sintesa melaninnya juga pigmentnya lebih lama. Kalau jerawat ini relatif biasanya lebih cepat kalau kita mengatasinya lebih dini gitu ya. Jangan sampai jerawatnya dibiarkan makin parah. Nah, itu biasanya yang lebih sulit lagi untuk mengatasinya gitu. Nah, ini salah satu testimoni yang kita angkat yang memang agak ekstrim tetapi ternyata terlihat sekali perbedaannya ya sebelum menggunakan dan setelah menggunakan gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sharing di sore hari ini mengenai seputar bagaimana sih cara kita berjuang ya melawan jerawat gitu kan. Nah, sekian kalau misalnya mau ada yang didiskusikan silahkan ya kita diskusi lebih dalam lagi mengenai jerawat. Itu aja dari saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tami. Terima kasih Ibu. Jadi gimana nih? Buat para sahabat di Arti, sobat di Arti udah pada
Melek belum nih kira-kira? Oh ternyata di dalam kulit juga ada bakteri yang baiknya juga gitu ya. Ada bakteri yang buruknya juga jangan dibuang gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya kita baru tahu ya. Oh ternyata ada. Oh ternyata eh, kulit misalnya berjerawat tuh kenapa nih gitu masalahnya. Nah Tami juga bakalan kasih sesuatu nih kepada para sobat DRP hari ini. Mau nggak? Kalau mau, tulis mau di kolom komentar. Yuk, sambil Tami tunggu ini siapa nih yang kira-kira mau dikasih sesuatu sama Tami. Karena Bu Yuli kita tuh ya mau banyak banget nih. Kita akan Oke, nanti kita bakalan ada pertanyaan juga ya. Dan pertanyaan yang terbaik ini akan dapat hadiah. Wow. Yuk, makanya sekarang kita langsung Yeay. tanya ke Bu Yuli ya. Dan pertanyaan yang terbaik nanti akan dipilih sama Bu Yuli. Nanti sama Tami bakalan dikasih hadiah. Kira-kira hadiahnya apa nih? Sambil nungguin ya, Ibu Bapak atau teman-teman Sobat DRT bikin pertanyaan khusus buat Bu Yuli nih. Kira-kira pengennya dapat hadiah apa sih? Nah, kira-kira enaknya dapat hadiah apa ya? Oke, karena eh, Apa ya? Nanti bisa kita. kalau Tami mau ngasih hadiah yang Tami suka banget dari produknya Siskin, yaitu salah satunya ada serum acne. Ini terbaik banget nih. Tami mau ngasih review boleh ya Bu ya, Hanes review setelah pemakaian dari serum acne-nya Siskin. Kulit Tami itu dulunya beruntusannya parah dan jerawatnya semua aktif, tapi bisa membaik hanya dalam waktu 1,5 bulan menggunakan serum acne-nya dari Siskin. Wow, penasaran nggak? Makanya Tami pengen ngasih nih satu serum acne dan beberapa hadiah lainnya untuk pertanyaan terbaik, penanya terbaik hari ini. Ya, sambil nanti Ibu juga, Bu Yuli juga ngeliat nih, wah siapa nih pertanyaan yang paling bagus. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan aja kali ya, Bu. Boleh. Oke, ini yang pertama ada Pak Fandi. Ya. Pak Fandi mau tanya juga, Bunda Yuli. Pernah saya timbul jerawat di punggung Hmm. badan saya. Saya pernah gondrong katanya. Apakah ada pengaruhnya Wow. akibat kotoran rambut sehingga menimbulkan jerawat dan apakah bisa memakai skincare jadi punggung juga atau bagaimana katanya? Oke, makasih pertanyaannya Pak Fandi. Benar banget bahwa kotoran dari rambut itu bisa salah satu pencetus jerawat, ya hubungannya dengan kebersihan. Jadi kalau kita juga punya jarang keramas ya, itu di daerah apa tuh dahi yang tutup poni atau bersinggungan dengan rambut itu juga sangat rentan beruntus atau bahkan jerawat ya. Bisa kelihatan ada seseorang yang jerawatnya sekitar situ aja gitu ya, tapi setelah rutin pembersihan rambutnya itu berkurang. Jadi sangat sangat erat kaitannya kotoran di bagian organ lain dengan si jerawat itu ya. Karena memang kuncinya jerawat itu memang harus bersih. Maka selain kulit wajahnya juga bagian yang lainnya yang terkena langsung dengan wajah itu juga harus kita perhatikan kebersihannya. Nah, kemudian bisa nggak sih memakai skincare? Bisa, cuma memang saat ini si skin belum punya yang khusus gitu ya. Kalau misalnya mau pakai serumnya atau krimnya sangat bisa untuk di punggung. Tapi tekor dong, punggung kan banyak misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga di pabrik ya sudah mulai juga nih riset tapi belum masuk ke dalam apa ya rencana launching. Kita punya Bakni Spray sebetulnya. Kita sudah pernah membuat trial di lab ya, Bakni Spray. Jadi Bakni Spray itu adalah kandungan untuk jerawat, tetapi dalam bentuk cairan yang dispray. Karena kalau di punggung tuh kan kadang kalau diolesin tuh lumayan perlu banyak ya, tapi kalau disemprot kan lebih simpel, lebih efektif gitu. Nah, nanti bisa aja nanti kita launching ya buat DRP di sini, Bakni Spray Siskinnya, karena itu mempermudah orang yang memang punya keluhan jerawat di punggung. Jadi memang harus dipakai skincare-nya atau body care, personal care lah ya lebih tepatnya karena itu bagian badan kita gitu seperti itu.
Oke. Jadi gimana nih Pak Fandi? Udah mulai tercerahkan lagi ya mengenai jerawatnya. Makanya yang punya jerawat aktif atau misalnya jerawat di punggung, di kepala juga bisa ya Bu ya. Jadi memang harus rajin dibersihin badannya, rambutnya gitu agar terhindar dari jerawat. Oke. Yang selanjutnya ini ada dari Kalim, Magelang. Izin bertanya, mohon penjelasannya cara pemakaian serum wajah, kapan waktu yang tepat? Makasih. Gimana nih, Bu? Ya, jadi kan gini, pada umumnya serum itu eh, memiliki kandungan yang spesifik untuk kondisi tertentu ya. Makanya di Siskin kita punya banyak sekali varian serum yang masing-masing serum itu bekerjanya spesifik gitu ya. Bisa digunakan satu, dua, bahkan tiga layer serum itu sepanjang cocok dengan kondisi kulitnya itu aman. Nah, terus gimana? Kapan dong waktu yang tepat? Sebetulnya serum Siskin semuanya aman digunakan pagi dan malam hari. Ya, pagi dan malam hari. Namun, kalau pagi-pagi misalnya, aduh terlalu berat nih, misalnya ya aktivitasnya lumayan tinggi, tidak mau terlalu berat layernya, misalnya setelah toner, serum, kemudian moisturizer, kemudian sunscreen, kan sudah 4 tuh. Lalu nanti bedak misalnya. Nah, kalau merasa terlalu berat bisa di skip. Tapi kalau mau hasilnya lebih cepat, nggak apa-apa deh, yang penting hasilnya cepat. Itu bisa banget dipakai pagi dan malam setelah toner. Jadi urutannya toner, serum, kemudian pelembab, ya, kemudian kalau pagi sunscreen, kalau malam ya krim malam, seperti itu. Jadi setelah toner digunakannya, ya. Dan bisa di layer kalau memang kondisi kulitnya memerlukan beberapa jenis serum yang sangat spesifik untuk kondisi kulit tertentu, gitu. Dan produk dari Siskin juga bagus banget. Serumnya kita juga punya banyak ya, Bu. Dan itu semuanya bisa di Hmm, layer. Terus aman juga untuk ibu hamil dan menyusui. Makanya produk ya, kita benar. tuh udah juara banget. Nah, ketika Hmm. memang Bapak Ibu atau Sobat Diapi menggunakan di rumah, ini harus bisa jadi testimoni juga nih, Bu ya. Nanti Tami juga bakal kasih hadiah untuk teman-teman atau Sobat DRP yang mau ngasih testimoni terhadap pemakaian produk ataupun after join DRP itu gimana sih eh kesan dan pesannya gitu ya buat kita. Nah, kita masuk dulu sebelumnya ke testimoni. Sebelum ke testimoni, kita masuk dulu ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Oke. Mau tanya, apakah ada produk yang bisa menghilangkan bopeng bekas jerawat? Gimana nih, Bu? Ya, oke, maksud pertanyaannya. Jadi kalau bopeng itu kan sebetulnya kalau istilah kedokteran itu jaringan parut ya. Jadi anatomi kulitnya teksturnya itu sudah berubah atau dibilangnya tuh atrofi gitu. Nah, sampai saat ini krim-krim yang digunakan untuk bopeng sebetulnya ada. Tetapi kalau bopengnya sudah terlalu dalam, biasanya tidak cukup hanya menggunakan krim. Ya, perlu tindakan dokter, entah itu subsisi, misalnya dipakai jarum ya, atau misalnya di derma roller, atau bahkan misalnya di laser. Kalau bopengnya sudah sangat dalam ya. Tapi kalau bopengnya masih ya tipis gitu, lekukannya atau cekukannya masih belum terlalu dalam, dangkal gitu ya, coba bisa digunakan Skin yang Acne Series ini karena ada exfoliating toner, kemudian serumnya juga mengandung asam salisilat ya. Lalu tambahkan lagi rutin eksfoliasi. Bisa seminggu 2 atau 3 kali dengan menggunakan skin perfecting peeling ya, peeling solution. Nah, itu membantu untuk meregenerasi kulit ya karena bopeng ini kan pada dasarnya memang harus diangkat tuh lapisan-lapisan atasnya sehingga muncul regenerasi sel-sel kulit yang baru ya. Nah, namun balik lagi kalau memang bopengnya sudah agak dalam, nah harus dikonsultasikan ke dokter dan memerlukan tindakan klinik yang lebih lebih dalam lah gitu ya, kayak gitu. Oke, Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Satu pertanyaan lagi, Kak Bu. Boleh? boleh boleh. Ini ada berapa lagi pertanyaannya? Oh, Ini satu ada lagi dua ya. pertanyaan Oke, lagi, ada dua gimana? pertanyaan. Dua-duanya Boleh, boleh dibuka, baca? boleh, boleh, Oke, boleh aman. lanjut. Ya. Katanya ada dari Ibu Yani. Apakah siskin bikin kulit ketergantungan? Itu pertanyaan dari calon Hmm, customer yang khawatir dengan rebound hmm, effect jika berhenti pakai siskin. hmm. Nah, ini juga yang
memang banyak sih ditanyakan. Kenapa? Mungkin karena banyak di luar sana kosmetik atau skincare yang ternyata ketika berhenti terus muncullah reaksi-reaksi yang tidak diinginkan ya. Nah, kita harus tahu dulu apa sih ketergantungan itu. Ketergantungan itu adalah ketika kita berhenti memakai, maka muncul reaksi yang ekstrim, yang parah, yang sebelumnya kita tidak pernah mengalami hal seperti itu. Misalnya ditandai dengan breakout. Breakout itu tiba-tiba muncul jerawat nodul ya yang berat dan di seluruh wajah. Atau misalnya tiba-tiba muncul flek yang tebal gitu ya dalam waktu singkat. Nah, itu bisa menjadi salah satu parameter terjadinya ketergantungan ya. Nah, itu biasanya muncul oleh krim-krim yang mengandung obat-obatan tertentu yang dosisnya cukup tinggi yang seharusnya di bawah pengawasan dokter ya. Racikan lah kurang lebih begitu. Nah, racikan ini kan memang harus di bawah pengawasan dokter ya, tidak boleh sembarangan atau tidak boleh terus-terusan, dosisnya juga harus diatur. Maka kalau itu disalahgunakan bisa menyebabkan ketergantungan ketika berhenti tiba-tiba, misalnya ya. Nah, tapi kalau siskin otomatis tidak, karena pertama kosmetik BPOM, artinya bukan racikan ya. Kalau sudah BPOM, otomatis kandungan dan dosisnya pun sudah sesuai dengan aturan BPOM, di mana boleh digunakan dalam kadar yang cukup aman lah gitu ya. Kemudian juga tidak akan ada rebound effect gitu. Jadi tidak akan ada dia breakout gitu. kecuali sebelumnya memang dia sering jerawat gitu. Terus kemudian diobati dengan siskin sembuh. Tapi sembuhnya belum tuntas, berhentilah gitu ya. Muncul lagi jerawatnya. Nah, itu bukan ketergantungan ya, karena dia pernah sebelumnya mengalami reaksi jerawat gitu. Nah, itu kita harus benar-benar membedakan dulu nih, apa sih yang dimaksud ketergantungan gitu ya. Nah, kalau sebelumnya nggak pernah sama sekali tiba-tiba muncul jerawat yang sangat parah, nah mungkin itu salah satu tanda ketergantungan. Siskin sendiri tidak ada reaksi ketergantungan, jadi berhenti kapanpun bisa-bisa aja ya. Apa namanya, namun kalau misalnya dia balik lagi agak kusam ya wajar dong, namanya kulit kan terus tumbuh ya, terus beregenerasi. Kalau tidak dirawat ya otomatis tidak akan sebaik kalau dirawat, tapi itu bukan ketergantungan sekali lagi ya. Jadi harap dibedakan mana yang ketergantungan, mana yang bukan. Apalagi nih rebound effect. Rebound effect itu biasanya terjadi pada krim-krim yang mengandung hidroquinon dengan dosis tinggi. Nah, ini yang perlu kita waspadai, yang harus kita tahu gitu ya. Kalau krim racikan yang disalahgunakan, bukan salah krim racikannya ya, tapi penyalahgunaan pemakaiannya ya bisa bisa menjadi ketergantungan. Tetapi kalau sesuai aturan pengawasan dokter, siskin racikan, jadi otomatis tidak ada reaksi ketergantungan atau rebound. Gitu penjelasannya. Oke, jadi gimana nih? Aman ya? Oke. Selanjutnya ini ada dari Ibu Indah. Bu, kalau yang udah pakai siskin, udah pakai skincare yang lain dan berganti ke siskin, baiknya dikasih jeda waktu penggunaannya atau bisa langsung? Oke, makasih. Saya tanya dulu, kalau skincare-nya skincare yang BPOM, artinya bukan racikan dokter, bisa aja dikasih jeda cukup sehari, tetapi dalam dipakai ya, bisa langsung kalau sabun. Jadi yang perlu bertahap adalah seperti serum dan krim malam. Ya, tapi kalau sabun bisa langsung switch. Kalau sabun, karena kalau nggak kepake sabun juga nanti malah kulit jadi kotor, jadi malah muncul reaksi yang lain-lain gitu ya. Jadi nggak perlu dijeda. Kalau untuk sabun langsung aja pakai ganti ya. Tapi kalau misalnya serum atau krim malam boleh dijeda 1 hari, nggak usah terlalu lama. Nah, tapi kalau sebelumnya krimnya racikan dokter, nah ini yang harus saya pengen tahu dulu krim racikannya apa. Tapi pada umumnya krim racikan dokter itu kan mengandung dosis yang cukup tinggi ya. Nah, itu sebaiknya dikuranginya pelan-pelan. Jadi pelan-pelan tuh gini. Misalnya krim racikan dokter nih ya, pakai. Terus mau pakai dengan siskin nih semuanya. Nah, coba yang krim dokternya itu diselang-seling dulu dengan dengan siskinnya. Jadi hari ini krim dokter, besok siskin, besoknya lagi krim dokter gitu ya. Kalau respon kulit aman, maka bisa langsung pindah ke siskin. Ya aman tuh 3 hari sampai seminggu lah ya. Selang-seling begitu tidak ada reaksi apa-apa, maka bisa pindah langsung ke siskin gitu. Jadi tergantung skincare-nya apa dulu nih sebelumnya ya. Kalau racikan harus memang agak ekstra, hati-hati. Tapi kalau skincare yang BPOM lainnya sebetulnya bisa cepat sih untuk berganti ke siskin. Itu kurang lebih ya. Nah,
Jadi seperti itu. Jadi aman juga ya. Sebenarnya Siskin tidak membuat ketergantungan juga. Udah gitu banyak juga apa ya manfaat-manfaat lainnya yang memang kayaknya ibu-ibu atau sobat DRP di sini harus nyobain deh pakai Siskin. Nah, sekarang kami pengen masuk ke dalam testimoni. Kira-kira siapa nih yang mau ngasih testimoni? Karena nanti orang yang ngasih testimoni setelah menggunakan produk Skin dan juga join bersama di Arti akan mendapatkan hadiah dari Tami. Pak Iman Yuk, Bu, coba Bu Pak Iman. siapa nih Mbak yang Tami mau? minta Pak Iman. Pak Iman coba. Pak Iman, boleh. Oke. Halo Pak Iman. Halo, Tami. Halo. Yuk, gimana Pak? Mau ngasih review terhadap produk Siskin dan juga after join dengan DRP? Ya, produknya udah bagus banget karena kan muka saya berminyak, Mbak. Jadi saya tuh pakainya pakai yang oily. Saya pakai yang oily, terutama kalau lagi apa? Kalau lagi di keluar kota gitu saya pasti pakai yang oily. Terus kalau saya gabungin sama ini, sama Bakuchiol. Nah, paling sering lah antara yang oily dan Bakuchiol lah saya dua ini kadang saya pakai. Jadi saya nggak pakai yang whitening. Karena kalau pakai yang whitening nanti takutnya nanti silau nanti orang lihatnya. Aduh, aduh, aduh. Makin ganteng nih nanti Pak Iman ya. Glowing ya, nanti Keren glowing Bu, gitu. Nanti keren. Udah tambah keren glowing Bu. ya. Ya, kasih. Oke, Pak Iman, satu lagi dong Pak Iman. Gimana nih after join dengan DRP? Kesan-kesannya. Ya, after join dengan DRP ini saya merasakan betul dunia baru. Karena kan memang selama ini kan saya kan lahir di dunia network marketing. Nah, setelah sekian tahun saya di network marketing mungkin udah 24 tahunan ya saya di network marketing. Jadi saya melihat Kalista ini sebuah industri bisnis yang betul-betul sangat komplit gitu loh, Bu. Saya melihat dari Kalista ini dia mengintegrasikan dua bisnis, jadi konsep integrated bisnis antara bisnis klinik dan bisnis reseller. Itu yang saya suka. Nah, di mana dari kedua bisnis ini sangat menunjang satu sama lain gitu. Jadi betul-betul konsep yang buat saya ini hal-hal yang sangat luar biasa lah gitu. Itu satu. Terus kedua, di dalam pengembangan bisnis saya merasakan betul selama 20 ya, dari sejak 2011 itu saya sudah lama nggak bareng lagi dengan mentor saya. Jadi orang yang melahirkan saya di industri network marketing. Nah, akhirnya 2011 berarti sekitar 12 tahunan lah ya, udah lama nggak bareng. Nah, sekarang akhirnya kami bisa sama-sama di company ini. Nah, akhirnya ya alhamdulillah mentor saya yang telah melahirkan saya di industri network marketing yaitu Bapak Insinyur Haji Trisulo sekarang sudah menjadi advisernya Kalista dan alhamdulillah di Jogja ini saya begitu excited. Kenapa? Karena pada waktu di bisnis kami sebelumnya salah satu kota terbesar selain di kota Bandung dan Jakarta, Surabaya, nah yang terbesar adalah di Jogja dan salah satunya ini saya lagi bareng dengan pemilik dari Gudeg, pemilik Gudeg. Nah ini namanya Pak Iwan. Beliau ini adalah sahabatnya Pak Trisolo. Nah ini Pak Iwan. Halo Pak Iwan, salam kenal. Nah Pak Iwan ini saudaranya Pak Fandi ternyata. Jadi begitu ceritanya pas kemarin ngobrol ternyata kita belum belum sempat tahu ya Pak ya. Begitu saya cerita gitu ya, saya di sini ada teman-teman dari perusahaan sebelumnya, disebut namanya, udah akhirnya nyambung. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman juga di industri network marketing ini melihat sesuatu hal yang sangat baru dan sangat luar biasa, mana kami sangat believe bahwa kalau kita yakin dengan sistem, kami sangat yakin Kalista ini akan pasti besar. Insya Allah, Amin. impian-impian kami bisa terwujud di sini. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Wow,
Wow, keren banget ya Bu ya testimoninya dari produk yang dipakai sama Pak Iman dan juga after join dengan DRP. Kami doain semoga Pak Iman dan timnya sukses menjalankan bisnis bersama DRP. Nah, buat yang Nanti ada lain, ada leader luar biasa juga tuh, ada Pak Adam tuh. wow, sukses terus ya Bapak-bapak semuanya, keren banget semangatnya. Wah, ini perjuangannya tuh pasti bakalan jadi unforgettable moment banget. Nah, buat teman-teman sobat DRP yang lain, jangan mau kalah nih sama Pak Iman. Yuk kita lebih semangat lagi, membakar lagi semangatnya untuk kita sukses bareng-bareng barengan sama Kalista DRP. Terima kasih banyak. Nah, ini karena nanti Pak Iman akan mendapatkan door prize dari kita ya. Nanti boleh langsung hubungi admin Tasya untuk pengambilan untuk pengambilan hadiahnya. Yeah. Nah, Terima kasih. kira-kira kalau misalnya ini pertanyaan terbaik Bu jatuh kepada siapa ya untuk mendapatkan satu serum acne? Bentar ya. Yang terbaik sebenarnya sih semuanya bagus ya. Maksudnya pertanyaannya tuh emang berbobot, berkualitas gitulah gitu ya. Cuman kalau harus milih mungkin sebentar. Boleh dengan Bu Yani kali ya, Bu Yani. karena ketergantungan ini selalu menjadi isu sih, maka memang ini harus sering kita bahas-bahas terus gitu. Oke. Kalau cuma satu Bu Yani, satu hadiah cuma satu ya? Iya, karena nanti kita akan bagi-bagi lagi di setiap sharing with expertnya kita. Makanya semua sobat DRP harus ikutan sharing with expert karena selain dapat manfaatnya, sobat DRP juga bisa mendapatkan hadiahnya gitu. Selamat juga kepada Ibu Yani. Jangan lupa langsung chat adminnya Kalista DRP untuk ngambil hadiahnya nih dan rasakan manfaatnya dari si kekuatan serum acne-nya si skin gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Yuli atas waktu dan materinya, keren banget. Dan untuk teman-teman sobat DRP semuanya juga terima kasih atas waktunya. Kami pamit undur diri, Bu Yuli juga pamit undur diri. Terima kasih banyak. Kami ucapkan sekali lagi semoga semua sobat DRP dalam kondisi sehat walafiat dan Foto sampai dulu, bertemu foto. di acara Sharing with Expert selanjutnya. Terima Foto kasih. dong, foto, Selamat sore foto. semua. Tak foto katanya tak. Bu Yuli. Yuk, boleh on cam? Boleh on cam ya semuanya? Ada. Pak Apri, Oke. nyala Pak Apri. Yuk, on cam dulu semuanya. On cam di situ aja, On di cam situ. dulu. Ayo Pak Iwan. Ada Ibu Ine. Ada Bu Yani. Yuk, Bu Yuna juga, Bu Imelda juga. Pak Vincent juga ada. Ada Bu Nina, Bu Leli. Yuk, Bu Yulin. Yuk, semuanya kita on cam dulu. Oke. 1, 2, 3. Kita foto semangat. Oke, satu lagi. Kayak gini ya tangannya C ya. Oke, siap. Terima kasih Terima kasih Sampai semuanya. berjumpa lagi, Sobat DRP.